Oke, ini adalah video yang kedua tentang turunan dan kali ini saya akan memberikan contoh selain contoh yang trigonometri tadi ya, pada video yang pertama masih tentang turunan dengan menggunakan definisi limit. Nah, jadi misalkan saya punya contoh yang kedua, itu adalah GX-nya sama dengan nilai mutlak X. Ya, sorry ya. Hmm, ya, ya, nilai mutlak X. Berarti G aksen C-nya apa ya? Atau turunan dari G-nya, turunan fungsi dari GX-nya itu apa ya? GC-nya. Nah, kita ingat bahwa kalau saya punya sifat-sifat nilai mutlak, ya, kalau saya punya ini, itu dia akan bernilai X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan dia akan bernilai negatif jika, atau gini aja ya, dia akan bernilai positif jika X-nya sama dengan 0, dia akan bernilai 0 jika X-nya sama dengan 0, dan dia akan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Ya. Nah, bagaimana kita mencari turunan terhadap fungsi dari nilai mutlak ini? Nah, dengan tetap menggunakan definisi limit. Nah, berarti kita punyai definisi limitnya adalah limit dari apa? H menuju 0 dari G C tambah H kurang GC dibagi dengan H. Saya. Nah, ini berarti dia sama dengan limit dari H menuju 0 dari nilai mutlak C tambah H kurang nilai mutlak C dibagi dengan H. Saya. Nah, ini berarti kita harus memasukkannya di dalam sifat dari nilai mutlak. Ya. Berarti ini sama dengan saya punyai dia limitnya, limit dari H menuju 0. Kalau dia bernilai positif, berarti C plus H kurang C dibagi dengan H. Itu kita dapatkan apa? 1. Ini jika C-nya lebih dari 0. Nah, kemudian limit kalau dia negatif, dia kurang dari, kalau C-nya kurang dari 0, berarti dia negatif kan? C plus H kurang C bagi dengan H. Dia sama dengan apa? Dia sama dengan negatif C, negatif H, plus C dibagi dengan H. Maka nilainya adalah negatif 1. Ya. Maka dia bernilai negatif 1 jika C-nya kurang dari 0. Kalau dia sama dengan 0, berarti H menuju 0 dari, kalau C-nya 0 ya, C-nya sama dengan 0. Berarti dia adalah H per H. Nah, ini tidak ada ya. Ini jika C-nya sama dengan 0. Nah, kesimpulan yang kita tarik apa? Kesimpulannya adalah G aksen C sama dengan 1 jika C-nya lebih dari 0. G aksen C-nya sama dengan negatif 1 jika C-nya kurang dari 0. Dan G aksen 0-nya itu tidak ada. Ya, dengan kata lain apa? Derivatif fungsi G di 0. Oh, sorry.
Derivatif fungsi. Ya, tidak ada. Nah, demikian ini adalah contoh yang kedua. Nanti kita masuk pada sifat-sifat. Oke, silakan mengisi absen yang kedua. Ini dia kode presensinya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu saya sudah menerangkan tentang sifat-sifat aljabar dari derivatif ya. Ya, yaitu apa sih? Penjumlahan ya. Jadi kalau saya punyai F plus G sama dengan FC aksen plus G turunannya ya. Kemudian kalau konstanta ya turunan itu sama dengan konstanta dikalikan dengan turunannya. Kemudian perkalian itu sama dengan F aksen C GC ditambah dengan FC G aksen C dan seterusnya ya. Kemudian kalau bagi selisih dan seterusnya. Ya. Nah, yang akan sekarang kita masuk pada materi yang namanya adalah teorema. Ya, kita masuk pada teorema, yaitu aturan rantai ya. Jadi, misalkan saya punya diketahui fungsi domain ke R, pemetaan ya. Nah, fungsi G sendiri adalah domain G yang dia merupakan subset dari R, dia juga pemetaannya ke R, ya, dengan range RF-nya itu, atau range itu subset dari domainnya ya. Nah, ini adalah C-nya juga itu adalah elemen dari domain F. Nah, C-nya itu adalah titik limit ya. Dari himpunan DF. Dan FC itu titik limit dari himpunan DG. Ya. Nah, jika F aksen C dan G aksen C itu ada, maka ini ya, aturan komposisi G, F, aksen C itu sama dengan G aksen F, C, F aksen C. Ya, itu adalah rumusnya. G aksen F, C, F aksen C. Jadi, G itu diturunkan terhadap fungsi C dikalikan dengan turunan dari F. Sekarang bukti.
kita membuktikan bahwa G komposisi F aksen C itu sama dengan G aksen FC kali dengan F aksen C. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa jika dia ada, ya. Bukti yang pertama itu karena F aksen C dan G aksen C ada, berarti apa? Limitnya juga ada. Berarti sini saya buat G komposisi F turunan itu adalah limit dari X menuju C dari apa? Dari G komposisi Fx kurang G komposisi Fc dibagi dengan apa? X kurang C. Ya. Nah, ini sama dengan apa? Dia sama dengan limit dari X menuju C, G, Fx, iya kan? Turunan aljabar biasa kurang G dari Fc. Ya. Kemudian dibagi dengan X kurang C. So, ini saya bisa buat seperti ini. Dari G Fx kurang G Fc bagi X kurang C, saya kalikan dengan Fx kurang Fc dibagi Fx kurang Fc. So, ini kan satu ya. Jadi kalau dikalikan dengan ruas yang sebelah kiri ini ya sama aja. Ya. Nah, ini saya bisa kumpulkan menjadi ini adalah G Fx kurang G Fc. Ya. Ini dikalikan dengan Fx kurang Fc. Di sini adalah Fx kurang Fc, sedangkan ini adalah X kurang C. Ya. Nah, ini kan sama aja dengan apa? Ini sama dengan G aksen terhadap fungsi C. Ini, yang ini sendiri adalah F aksen C. Jadi terbukti ya. Jadi terbukti bahwa kalau saya punya fungsinya ini, GF aksen C, itu turunannya adalah G aksen FC dikalikan F aksen C. Ya. Nah, saya akan berikan contoh. Ya, kita buat contoh lagi. Diberikan Fx-nya sama dengan nilai mutlak X, Gx-nya sama dengan sinus X. Ini nilai mutlak ya. Oke. F aksen C-nya ada, ya. F aksen C-nya ada dan juga G aksen C-nya ada. Jadi turunannya ya ada untuk setiap C tidak sama dengan 0 dan G aksen C-nya juga ada untuk setiap C elemen dari bilangan real. Ya. Oke. Nah, bagaimana kita menentukan mencari F yang pertama kita tentukan dulu yang pertama ya pertanyaannya adalah yang pertama itu ya bagian A mencari apa ya
turunan dari FG aksen C. Kemudian yang bagian B adalah mencari turunan dari fungsi komposisinya. Aturan rantai. Ya, kita akan buat nomor bagian A ini adalah tugas ya. Jadi bagian A ini adalah tugas. Saya buat bagian B ya. Dibuat. Oke. Saya coba buat bagian B ya. Bagian B-nya G komposisi F C ya. Berarti rumusnya adalah ini. Kalau turunan dari itu adalah turunan G terhadap fungsi Fc dikalikan dengan F aksen C ya. Nah, sekarang kita ingat aja dulu bahwa G komposisi F dari X itu sama dengan G Fx. Oke ya. Nah, itu sama dengan apa? Kalau F-nya adalah nilai mutlak X, sedangkan G-nya adalah sinus X. Berarti ini adalah sinus dari nilai mutlak X. Ya. Nah, sehingga ini G komposisi F aksen C itu sama dengan turunan dari G terhadap fungsi F dikalikan dengan turunan dari F terhadap X ya. Nah, ini sama aja dengan karena dia bernilai nilai mutlak, berarti ini G aksen turunan dari terhadap fungsi C ya, dikalikan dengan F aksen. Nah, G-nya itu adalah sinus, sedangkan X-nya itu adalah F itu adalah nilai mutlak X. Berarti turunan dari ini G aksen FC itu adalah cos nilai mutlak C dikalikan dengan turunan dari F. Turunan dari F-nya adalah nilai mutlak X. Tapi kalau untuk C-nya lebih dari 0, berarti dia adalah positif, ya kan? Berarti dikalikan 1. Itu sama dengan kosinus C. Ini jika C-nya lebih dari 0. Kemudian jika C-nya kurang dari 0, berarti ini adalah cos C dikalikan dengan negatif 1. Sama dengan negatif cos C. Ya. Ini jika C-nya kurang dari 0. Nah, kemudian untuk C-nya sama dengan 0, itu tidak ada ya. Jadi, ini adalah gambaran dari hasil dari G komposisi C, turunan dari G komposisi F. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh berikut ya. Fx-nya sama dengan sinus X kuadrat tambah 1. Ya. Nah, kita akan tentukan cari
F aksen C-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, berarti kita bentuk. Ya, kita bentuk F sama dengan G komposisi H. Jadi dengan H-nya oh my god. Hx-nya adalah X kuadrat tambah 1. Ya, dan Gx-nya adalah GU-nya ya, misal apa ya, Gx atau ya, GU-nya adalah sinus U. Ya. Nah, kemudian ini berarti H aksen C-nya sama dengan 2C ya, sedangkan